Ya, baik. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kelengkapan gambar arsitektur. Jadi kalau sebelumnya kita banyak belajar tentang geometri, garis ya, yang nantinya akan jadi modal kita untuk menggambar bangunan. Pada materi kali ini kita akan belajar kelengkapannya. Jadi gambar bangunan atau arsitektur itu biasanya nggak dibiarkan berdiri sendiri, dia perlu dilengkapi dengan misalnya dengan gambar-gambar tanaman, pepohonan, terus sekumpulan orang gitu ya, manusia yang ada di sekitarnya, atau bahkan juga dengan misalnya ada kendaraan ataupun benda-benda lain yang ada di jalanan, atau istilahnya biasanya street furniture, supaya gambar itu sendiri bisa lebih hidup, nggak kosong gitu ya, dan hanya ngomong soal ke geometri atau kotak-kotak gitu aja. Jadi benar-benar bisa tercipta satu suasana gitu, sehingga gambar arsitekturnya bisa lebih menarik ya. Soalnya kadang-kadang secara desain proposal desain kita bisa diterima ataupun diapresiasi atau ditolak. Itu kadang-kadang juga tergantung dari kelengkapan gambar ini. Jadi kalau gambarnya boring, kadang-kadang orang jadi nggak tertarik. Sementara kalau bisa diciptakan suasana, peluang untuk diterima desainnya itu biasanya lebih besar. Nah, nanti kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu tentang tanaman, pohon, dan perdu, terus manusia, proporsinya, terus cara penggambarannya, dan juga kendaraan dan street furniture lainnya. Tapi yang terutama nanti akan kita coba adalah kendaraan. Kita mulai dengan yang tanaman dulu. Tanaman seperti kemarin kita belajar di geometri, kita juga belajar untuk view secara dari atas, pandangan dari atas maupun dari samping ya. Nantinya akan ada 3 jenis tanaman yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tanaman perdu pendek, terus juga pohon yang daunnya rimbun, jadi seperti pohon kebanyakan. Terus juga nantinya ada pohon yang tipikal daunnya seperti palem, jadi palem, kelapa, semacam itu kan bentuk daunnya tersendiri. Dan satu lagi berarti ada 4 ya. Jadi yang satu lagi adalah yang bentuk daunnya runcing, jadi tipikal seperti pohon cemara atau pinus. Bentuk pohonnya nanti secara tampak juga akan berbeda. Masing-masing akan mempunyai cara penggambarannya sendiri-sendiri. Saya mulai dari yang pandangan atas. Bidang kerja nanti kalian bagi 3 seperti ini, rata. Terus ini kalau saya A3 ini 42, saya beri garis tepi 1 cm kiri kanan. Kalau dibagi 3 kira-kira ini 13-an, jarak setengah senti. Terus ini sama 13 lebarnya. Terus yang di tengah ini kira-kira 15 cm dari atas, sehingga kita bisa dapat 2 bidang untuk masing-masing bidang kerja. Untuk tanaman yang atas ini akan kita isi dengan gambar pandangan dari atas, sementara yang ini akan digunakan untuk gambar secara tampak. Untuk menggambar tanaman dari atas, itu biasanya kita mulai dari penggambaran lingkaran. Kali ini kita nggak perlu gunakan bujur sangkar dulu untuk membentuk lingkaran, karena toh tanaman dia sifatnya organik, nggak terlalu geometris simetris gitu ya. Jadi lingkaran bebas saja, tapi dia akan jadi garis bantu juga tetap untuk penggambaran berikutnya. Terus untuk setelah garis bantu terbentuk, kita bisa mulai mengisi dengan
apa, daun-daunannya. Perhatikan bentuknya, dia kalau di arsitektur kita biasanya cenderung menggunakan, kalau kita seperti kita menggunakan scribble ya, daripada kalau zaman dulu di SD atau TK kita gunakan seperti ini. Ini kita nggak kepingin seperti itu, gunakan secara bebas saja bentuk apa istilahnya, kurva yang bebas. Terus setelah ini terbentuk, kita biasanya memperkirakan arah datangnya sinar, misalnya saya perkirakan datangnya dari situ, maka kira-kira dia yang terang ada dari sini, sementara ini gelap. Terus ini bisa diarsir. Bisa diarsir rata, tapi biasanya lebih saya cenderung untuk menggunakan scribble ya, supaya tipikal. Nah, ini juga bisa dibuat misalnya dengan benar-benar lingkaran sempurna, diberikan lingkaran batas bayangan, bisa juga digambarkan dengan stipel atau titik-titik. Ada yang menggunakan itu. Mungkin kalau nanti kita gunakan tinta, kita mungkin akan gunakan teknik stipel juga. Ini untuk yang perdu ataupun gambar pohon, tapi yang dipandang sebagai set plan. Jadi kalau kita di gambar teknik ya, ada set plan, ada layout. Kalau set plan itu benar-benar dilihat dari sangat atas, sehingga kita hanya melihat atap, sehingga penggambaran pohonnya penuh. Tapi kalau kita gambar sebagai denah atau layout, itu kan bangunan digambarkan sebagai denah ya. Denah berarti kan dipotong agak rendah, sehingga biasanya kalau pohon biasanya diwakili dengan gambar-gambar rantingnya. Nah, kalau pohon yang digambar sebagai ranting, biasanya kita buat lingkaran lagi, dari tengahnya titik pusat sebagai batang, kita bisa tarik beberapa batang cabang yang besar. Dari masing-masing cabang kita keluarkan 2 aja. Terus dari masing-masing cabang yang kecil ini keluarkan lagi 2. Sehingga nanti dengan adanya garis bantu ini akan terbentuk satu pola ya di luar itu. Sehingga bentuknya jadi cukup rapi. Ini bisa dikembangkan juga dengan bentukan, kalau misalnya kepingin lebih natural, cabangnya nggak lagi garis lurus, tapi ada tekuannya. Tapi secara prinsip sama, dari cabang yang satu dikeluarkan anak cabang, terus dari anak cabang dikeluarkan lagi yang lebih kecil. Itu prinsip untuk penggambaran pohon dan perdu, tapi yang bentuknya daunnya seperti daun-daun kebanyakan ya, cenderung bulat misalnya. Terus kalau untuk palem, sama, dari lingkaran titik pusatnya diletakkan. Kali ini kita buat cabangnya agak melengkung aja. Terus dari masing cabang ini buat seperti daun, tapi ini tipis saja ya, garis bantu. Lalu di dalam garis bantu ini kita buat seperti ini. Jadi ikuti garis bantunya.
seperti itu. Terus yang terakhir yang bentuknya untuk namanya biasanya dikenal sebagai konifer ya, tanaman yang daunnya runcing seperti cemara tipikalnya. Dari lingkaran kita tentukan batas juga, misalnya cahaya seperti ini ya, misalnya di area ini, tapi penggambarannya nggak lagi melingkar sebenarnya, tapi dari pusat ini kita bentuk ini. Di daerah yang cenderung gelap ini dibuat lebih rapat, tapi di tempat yang lainnya dibuat lebih renggang. Ini notasi sebenarnya penggambaran dari pohon dengan tipikal bentuk seperti pinus atau cemara. Nah, setelah ini nanti kalian coba, mungkin area kosong ini bisa dicoba-coba untuk masing-masing bentuk ini ya, jadi agak banyak aja. Yang di bawah ini kita gunakan untuk menggambar tampak. Tampak kita biasakan untuk menggambar tanahnya dulu, letakkan agak di bawah. Terus untuk pohon biasanya kita selalu mulai dari lingkaran, boleh lingkaran pure, bisa juga dengan agak organik. Tapi intinya kita membentuk batas-batasnya dulu. Terus dari sini kita bentuk hampir seperti kita gambar bagian atasnya ya. Tapi kita bisa variasikan. Nah, ini bisa berdasarkan ranting. Terus dari sini ya, cahaya misalnya dari sini kita bisa bayangkan itu di sini, sehingga ini nanti bisa diberikan pembayangan. Di beberapa bagian bisa diberikan secara sporadis supaya dia nggak benar-benar pohon, namanya pohon kan ada tekstur ya, jadi nggak pure polos gitu. Demikian juga ini kita bisa ikuti aja, berikan batas untuk bayangan. Demikian juga dengan yang bentuknya seperti palem, kita buat lingkaran dulu. Dari titik pusat tadi kita tarik batang. Terus cara penggambaran daunnya sama dengan yang tampak atas juga, tapi ini kita mulai ada sedikit efek gravitasi ya. Terus ini juga diberikan batas dulu untuk garis supaya teratur. Lalu baru seperti orang tanda tangan ya.
Nah, terus untuk batangnya kita berikan sedikit ketebalan. Kalau dia pohon kelapa biasanya hanya lurus, tapi kalau pohon palem biasanya ada sedikit mengembung di atas. Terus diberikan ruas-ruas. Terus yang ketiga, tipikal untuk pohon cemara ya, kita bisa bentuk batasnya dulu, batangnya. Terus untuk tetap kita bayangkan ini ada cahaya dari sini ya. Untuk ininya dedaunannya dibuat seperti ini. Di posisi arah datangnya sinar bisa arsirannya dikurangi tekanannya, sementara ketika di sisi yang jauh dari sinar bisa diberikan tekanan lebih atau ditambahkan arsirannya. Itu untuk pohon.